Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Apoteker Jajang Japar Sodik M.Pharm, selaku dosen pengampu mata kuliah Anpisko. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Penetapan Kadar Quercetin pada obat herbal yang mengandung ekstrak tempuyung atau Sonchus arvensis menggunakan KLT densitometri. Selanjutnya di sini terdapat anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Lutfi Hakim dengan NPM 046, yang kedua Wisma Pratiwi dengan NPM 010, yang ketiga Widi Aryani dengan NPM 011, kemudian saya sendiri dengan NPM 039, kemudian Sipa Nur Paujiah dengan NPM 002, kemudian Mutiara Ajahra dengan NPM 024, yang ketujuh Dian Sari dengan NPM 028, ke-8 Najla Ajijah dengan NPM 030, yang ke-9 Indah Fitria dengan NPM 031, yang ke-10 Gina Nurul dengan NPM 0,32, yang ke-11 Aisyah Sahputri dengan NPM 033, dan yang terakhir Nurjana Tulmawa dengan NPM 035. Kemudian di sini terdapat latar belakang. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah metode pemisahan yang sederhana dan ekonomis, namun secara konvensional hanya bersifat kualitatif. Untuk meningkatkan akurasi kuantitatif, dikembangkan metode KLT densitometri, yang menggabungkan KLT dengan pengukuran intensitas bercak menggunakan detektor cahaya. Teknik ini memungkinkan analisis konsentrasi senyawa secara objektif, akurat, dan presisi. Metode ini terbukti efektif seperti pada analisis quercetin dalam ekstrak daun jambu biji dengan hasil linear dan recovery tinggi. KLT densitometri juga memiliki sensitivitas tinggi serta dapat divalidasi sesuai parameter analitik sehingga cocok digunakan di laboratorium dengan fasilitas terbatas, terutama untuk analisis mutu produk herbal dan farmasi. Kemudian terdapat alasan penggunaan metode KLT densitometri. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan presisi kuantifikasi. Yang kedua, mampu mendeteksi senyawa dalam kadar rendah. Yang ketiga, cepat dan ekonomis. Dan yang terakhir, cocok untuk validasi metode. Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini untuk penetapan kadar quercetin menggunakan metode KLT yang diharapkan memberikan hasil pemisahan yang baik sebagai tahap awal pengembangan metode untuk analisis quercetin. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, pembuatan larutan baku induk, ditimbang 1 mg standar, dimasukkan ke dalam labu ukur, ditambahkan 10 ml metanol, larutan baku induk siap untuk digunakan. Pembuatan larutan baku kerja, diambil larutan baku induk, kemudian diencerkan hingga konsentrasinya itu 20-100 ppm. Larutan baku induk kerja siap untuk digunakan. Kemudian ada preparasi sampel, itu ditimbang 50 mg obat herbal, ditambahkan 5 ml metanol ke dalam labu ukur, dipanaskan larutan di hot plate suhu 60 derajat, aduk dengan magnetic strier selama 60 menit, disentrifugasi 2 menit pada 4000 rpm, pisahkan supernatan dari endapan. Sampel siap untuk dilakukan analisis. Pembuatan dan optimasi fase gerak. Buat beberapa komposisi fase gerak, tentukan panjang gelombang maksimum untuk pengamatan noda. Optimasi waktu penjenuhan bejana 15-90 menit. Dioptimasi lagi jarak eluasi 7-9 cm. Dioptimasi lagi volume penotolan 6-20 mikroliter. Fase gerak dan kondisi KLT siap.
Hasil uji KLT pada Simplesia Tempuyung. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat pada gambar 1, panjang gelombang quercetin. Optimasi fase gerak menjadi tahap penting dalam mendapatkan pemisahan quercetin yang optimal. Komposisi fase gerak, kloropom berbanding metanol berbanding diklorometana berbanding asetonitril dan asam format 6:2 banding 2 banding 0,05 banding 0,05. Terbukti menghasilkan puncak kromatografis yang simetris dan nilai RS lebih dari 1,5, yang menunjukkan resolusi sangat baik antar senyawa. Penentuan panjang gelombang maksimum di 335 nm juga mendukung sensitivitas metode karena menunjukkan area terbesar pada spektroquercetin, sesuai dengan prinsip validasi analisis. Selanjutnya yaitu pada gambar 2 standar quercetin dan pada gambar 3 kromatogram sampel. Pemisahan terbaik yang menghasilkan puncak simetris dari formulasi poliherbal dicapai dalam kondisi isokratik menggunakan komposisi fase gerak kloropom berbanding metanol berbanding diklorometana dan berbanding asetonitril serta asam format. 6:2 banding 2 banding 0,05 berbanding 0,05 volume per volume. Tabel hasil penelitian dan pembahasan. Tabel ke-1 hasil pengukuran area quercetin. Tabel kedua penetapan kadar quercetin dalam sampel. Penjenuhan bejana selama 30 menit diperlukan agar proses elusi berjalan stabil, sebab ketidakstabilan pada tahap ini dapat mempengaruhi nilai RF. Dalam penelitian ini, nilai RF quercetin adalah 0,48 yang dikonfirmasi melalui teknik edisi standar, di mana peningkatan area puncak menunjukkan keberadaan quercetin yang valid pada titik tersebut. Perwani et al. 2024. Metode ini menghasilkan kadar quercetin rata-rata 3,26% dengan koefisien variasi Kavi sebesar 1,09%, yang menandakan tingkat redoabilitas dan presisi sangat baik. Menurut Skog dan Crouch 2017, Kavi kurang 2% merupakan indikator baik dalam metode analisis kuantitatif. Kesimpulan, kondisi optimal metode KLT densitometri yang dapat digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi quercetin meliputi komposisi fase gerak kloropom, aseton, diklometana, asetonitri, dan asam format. Panjang gelombang analisis 335 nm, sampel load 10 dan waktu penjenuhan bejana 30 menit. Penetapan kadar quercetin sebesar 3,26% dengan nilai koefisien variasi 1,9%. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.